Halo, selamat siang. Nama saya Rosmeni Helena. NIM saya 857092605. Di sini saya tema sosial emosional yang akan saya ambil adalah sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai Pangeran Babas yang kasar. Nah, Pangeran Babas adalah putra kerajaan kaki langit, ya. Parasnya yang tampan dan tubuhnya yang tegap. Tapi sayang, Pangeran Babas memiliki kebiasaan yang buruk. Dasar kelabang peot, seru Pangeran Babas saat seorang anak memotong jalannya. Maaf, maaf, anak itu sambil menunduk ketakutan. Lalu, di lain kesempatan, temannya memberi satu gelas minuman dingin kepada Babas. Wah, kamu memberikanku air comberan. Dasar kutu busuk. Ibu Ratu menggeleng-geleng sedih melihat kebiasaan buruk putranya itu. Babas, janganlah suka mengumpat dan berkata kasar. Tahukah kamu bahwa itu menyakiti hati orang lain? Nasihat Ibu Ratu. Pangeran Babas menghendikkan bahu. Bosan ibu selalu menasihatiku seperti itu. Bukankah mereka yang salah? Lagi pula, aku adalah seorang pangeran. Aku bebas melakukan apapun. Negeri ini juga nantinya akan menjadi milik aku, kan? Ibu Ratu tidak pernah bosan menasihati Pangeran Babas. Namun, Pangeran Babas tetap melakukan kebiasaan buruknya. Berulang kali ia mengeluarkan kata-kata kasar dari mulutnya. Tak peduli kepada teman atau pada orang yang lebih tua. Kadal busuk, cacing peot, macan ompong, dan masih banyak lagi perbendaharaan kata-kata kasarnya. Rasanya tiada hari tanpa umpatan darinya. Ibu Ratu pun mengeluh kepada raja. Raja segera menegur Babas. Babas, sudah, kamu jangan mengumpat dan berkata kasar lagi, Babas. Bukannya sadar, Pangeran Babas malah menjadi marah kepada ibu dan ayahnya. Dia berpikir kedua orang tuanya mengada-ngada. Mengapa ayah dan ibu tidak mau membela aku? Aku kan putra mahkota. Jangan membela orang lain dong. Pangeran Babas jadi merasa bahwa ayah dan ibunya tidak lagi menyayanginya. Raja dan ratu hanya geleng-geleng kepala mendengar kemarahan putranya. Meski mereka menjelaskan panjang lebar, Pangeran Babas tetap saja bersungut-sungut. Hingga suatu hari terjadi keriuhan di pintu gerbang istana. Sekelompok pasukan berkuda bersiap menyerang istana. Lalu raja berteriak, "Siapa mereka?" Tanyanya kepada Panglima. Lalu Panglima menjawab, "Mereka dari kerajaan sebelah. Mereka tersinggung karena katanya ada satu penduduk kita yang mengumpat putra raja mereka." Raja mengangkat alis. "Persilakan mereka untuk masuk. Kita ajak mereka berbicara baik-baik." Akhirnya, seorang utusan dari kerajaan sebelah pun masuk dan berbincang kepada raja. Utusan itu bercerita bahwa ada seorang yang mengumpat kepada pangeran mereka dengan kasar. Pangeran kami dipanggil dengan sebutan monyet kurap, kata utusan itu.
Tak hanya itu juga, dia juga menyebutkan pangeran kami gendut dan jorok, seperti kerbau yang mandi di kubangan. Tambahnya lagi, Raja langsung tahu siapa yang melakukan itu. Itu pasti ulah Pangeran Babas. Beliau lalu memanggil Pangeran Babas dan menyuruhnya untuk minta maaf. Babas, kamu sebaiknya minta maaf. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi dia memarkirkan kudanya di tempat parkirku, ayah. Pangeran Babas berkelit. Raja berbisik, tahukah kamu, gara-gara umpatanmu itu, negara kita hendak diserang. Apa jadinya jika mereka menyerang dan rakyat kita jadi korban? Pernahkah kamu memikirkan akibat ucapanmu sebelum kamu mengucapkannya? Pangeran terkesiap. Kerajaan ini akan diserang. Dia tidak menyangka akibatnya bisa sejauh itu. Akhirnya Pangeran Babas pun mau meminta maaf. Untung saja utusan kerajaan tetangga bersedia menerima maafnya. Pangeran bisa mengucapkan maaf secara langsung kepada pangeran kami. Ayo, berkunjunglah ke istana kami. Di sana pangeran bisa bermain bersama. Pangeran Babas memandang ayahnya, lalu ayahnya mengangguk. Oke. Memiliki teman baru tentu menyenangkan. Tapi ingat, biasakan berkata-kata yang baik ya. Lalu Pangeran Babas mengangguk. Pelan-pelan ia berusaha keras menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Semoga dia berhasil ya. Oke. Pesan moral yang didapat dari pelajaran cerita rakyat ini adalah, apakah kalian bosan saat orang tua menasihatin kalian agar selalu bersikap sopan? Bertutur katalah yang baik, bertingkahlah yang baik, bertindaklah dengan sopan. Itulah nasihat mereka kepada kita. Nah, sebenarnya orang tua itu terus menasihati kita karena mereka ingin kita tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik, menjaga sopan santun, hormat kepada sesama, berkata sopan kepada orang tua dan orang yang lebih tua, dan bertutur kata yang baik akan membuat kalian disukai dan disenangi sama semua orang. Sebaliknya, tidak ada yang mau berteman jika kita orang yang kasar, apalagi suka mengumpat. Yuk ikutin nasihat orang tua. Itu tandanya mereka sayang kepada kita semua. Oke, ini adalah pelajaran untuk sosem, dimana dimana seorang Pangeran Babas harus berusaha minta maaf dan berusaha memperbaiki perkataannya untuk berkata sopan kepada orang tua dan berkata sopan kepada orang yang lebih tua, bahkan ke teman-temannya. Oke, sekian, terima kasih.